Oke, selamat siang. Kami sampaikan kepada pemirsa seluruhnya dengan saya, Kolonel Laut Purnawirawan Bambang Nur Rahim. Saya akan mencoba untuk bincang Jalasena, terutama hal yang sangat luar biasa kali ini. Narasumber yang juga mempunyai reputasi yang luar biasa. Beliau adalah penasihat khusus Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Beliau adalah juga sebagai guru besar Ilmu Pertahanan Maritim di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Beliau Profesor Dr. Marstio, atau lengkapnya adalah Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marstio. Dan tentunya sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, nah, hidup dan tumbuh melalui laut. Ini yang perlu kita sadari. Lebih dari 70% wilayahnya adalah perairan. Oleh karena itu, sebagian besar aktivitas laut, baik dari ekspor maupun impor, ini sangat bergantung dengan situasi stabilitas jalur laut yang ada di sana, atau bisa disebut juga sebagai sea lanes of communication atau SLOC. Nah, oleh karena itu, di tengah dinamika yang luar biasa tadi, tentunya ada dinamika geopolitik dan Indo-Pasifik tentunya, terutama untuk meningkatkan atau meningkatnya aktivitas berbagai kekuatan hegemoni besar ini mengenai tentang penguatan pertahanan maritim menjadi hal yang sangat krusial dan hangat untuk kita bicarakan. Oleh karena itu, salah satu sumber pada kesempatan kali ini dan bisa berbincang langsung dengan beliaunya yang nantinya kita akan terbitkan di Bincang Jalasena yang dikemas dalam satu majalah Jalasena. Tentunya ini merupakan satu hal yang luar biasa. Di tengah kesibukan beliau, berkenan dan bersedia untuk bincang-bincang terkait dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan rencana pengadaan kapal induk, terutama terkaitkan dengan geostrategi dan geopolitik yang ada di Indonesia. Untuk itu, untuk mendapatkan tentang perspektif yang komprehensif dari beliaunya, tentunya redaksi majalah Jalasena tidak salah kali ini kita hadiri ruangan beliau untuk berbincang secara eksklusif dengan penasihat khusus Menristek Dikti Saintek dan juga yang sekaligus beliau sebagai guru besar di Universitas Pertahanan Laksamana TNI Profesor Dr. Marstio. Oke, kita ikuti bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti. Selamat siang Bapak. Suatu kesempatan yang sangat berbahagia, siang hari ini kita berbincang Jalasena. Jadi masuk dalam satu bincang Jalasena majalah PPAL Purnawirawan Angkatan Laut, dan kali ini kita mencoba untuk bisa bertemu dengan narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Tepatnya adalah beliau penasihat khusus Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga beliau adalah guru besar di Universitas Pertahanan, yaitu di bidang pertahanan maritim. Pada kesempatan yang sangat bagus ini, kita memanfaatkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Tentunya terima kasih waktu yang luar biasa Bapak ada waktu untuk bisa bincang-bincang kami, untuk dilakukan khususnya di pada majalah Jalasena. Dan pada kesempatan yang sangat bagus ini, kami mencoba Bapak untuk bincang-bincang siang ini. Tentunya nanti dalam suasana yang bisa memberikan suatu informasi yang berguna untuk para pemirsa dan juga seluruh warga Republik Indonesia, khususnya kaitannya dengan pertahanan maritim. Nah, kalau kita lihat di dalam kegiatan pada kesempatan yang akhir-akhir ini Bapak, banyak tentang rencana pengadaan khususnya kapal induk, yaitu kapal induk yang dari Italia atau Jisip Garibaldi. Barangkali nanti kaitannya dengan situasi geografi politik Indonesia dan juga geostrategi dan sebagainya, tentunya mungkin ada pertimbangan khusus kaitannya dengan pengadaan kapal tersebut. Mungkin sedikit nanti Bapak bisa jelaskan pandangan Bapak kira-kira rencana pengadaan kapal induk tersebut dilihat dari konteks pembangunan maritim dan juga kekuatan yang ada saat ini, termasuk keadaan keamanan global dikaitkan dengan keberadaan Indonesia. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Kolonel Bambang. Siap. Juga terima kasih kehadirannya Sekjen PPAL Admiral Dadi Ertanto. Pada kesempatan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi, karena teman-teman dari PPAL, karena saya juga sebagai PPAL, ya. Sekarang komandan nakodanya dinakodai oleh Laksamana Yuda Margono. Salam Pak Yudo. Siap. Jadi pada kesempatan ini saya sangat menyambut gembira
dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk saling bertukar informasi. Sebab wadah PPAL dibangun adalah salah satu adalah agar PPAL menjembatani, menjadi rumah kita bersama. Pemahaman rumah kita bersama ini artinya di mana para purnawirawan tetap saling bisa memberikan kontribusi sekecil apapun, misalnya mantan kepala staf, mantan wakil kepala staf, seperti Sekjen PPAL ini mantan dari Sekjen Wantanas, pasti punya kelebihan-kelebihan khusus yang perlu diceritakan di rumah bersama ini. Nah, pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan karena alhamdulillah saya sudah 10 tahun purna, kemudian dan sampai saat ini juga alhamdulillah belum pernah pensiun. Karena semenjak dulu kemaritiman, Kementerian Maritim dibentuk 2014-2015, saya setelah purna saya langsung bergabung di Kemenko Maritim. Pada waktu itu malah sudah 3 menteri, mulai dari Pak Prof. Indoyono, terus almarhum Pak Rizal Ramli, sampai dengan Pak Luhut, Jenderal Luhut Besar Panjaitan. Kementerian Maritim sudah nggak ada, sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo, beliau memiliki asta cita. Maka seorang pemimpin, seorang kepala negara pasti juga punya visi misi khusus untuk membawa negaranya menjadi negara yang lebih maju, mandiri, bersatu, berdaulat. Itu yang salah satunya apa yang terkandung di dalam asta cita tersebut. Nah, kalau asta cita, salah satu adalah pada butir-butir asta cita itu ada yang bicara juga tentang bagaimana mengkolaborasikan antara bagaimana dinamika politik saat ini, kemudian bagaimana Indonesia harus memberikan peran. Nah, kalau bicara kan mesti dari misalnya kalau kita pelaut, mesti kita bicara pertama dari peta. Makanya tadinya ada peta agar kalau kita ingin membuat perencanaan strategis, kita melihat peta. Peta bagaimana Indonesia adalah sebuah negara besar, negara maritim besar. Kita telah meratifikasi UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85. Apa makna keberadaan Indonesia sebagai negara maritim besar? Kalau kita lihat juga Indonesia adalah, saya mengatakan sebagai pivot maritim di Indo-Pasifik. Kita masuk pada Indo-Pasifik. Nah, Pak Prabowo punya asta cita. Salah satu adalah membuat Indonesia disegani di seluruh belahan dunia. Dan beliau dalam melaksanakan kebijakan politiknya, salah satu ada apa yang dinamakan dengan Good Neighbor Policy. Good Neighbor Policy adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sering beliau sampaikan bahwa 1000 teman masih kurang, satu calon lawan terlalu banyak. Maka beliau datanglah ke berbagai belahan dunia. Nah, Good Neighbor Policy ini pernah dilaksanakan secara utuh oleh mantan Presiden Amerika Serikat Roosevelt tahun 1933 di era Perang Dunia Pertama. Pada itu Amerika sebagai negara yang polisi dunia ingin memberikan pengaruh, ingin mengambil seluruh Amerika Selatan jadi bagiannya. Dibutuhkan sebuah diplomasi hebat. Itulah awal apa yang kita kenal, kalau di angkatan laut kita kenal dengan namanya gunboat diplomasi. Karena kita sudah lihat Amerika negara besar, dia adalah negara yang ingin masuk ke seluruh belahan dunia dengan apa dinamakan dengan Blue Water Navy. Kalau negara Blue Water Navy berarti negara tersebutlah negara yang ingin menguasai atau menjadi negara agresor. Nah, kaitan dengan Indonesia, kan debatable nih para pakar mana. Ada apa Indonesia kok mau beli kapal induk Garibaldi Giuseppe X dari Italia, yang memang masa pakainya sudah berakhir pada Desember 2024. Ini juga pernah saya tulis pada harian Kompas dan di Jakarta Post, dan saya sudah lapor langsung kepada Bapak Presiden
Dan beliau baru mengatakan bahwa ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa Indonesia negara besar, dan beliau bercita-cita untuk membangun Indonesia menjadi negara maritim yang disegani di seluruh belahan dunia. Nah, beliau bermainlah dengan dari good neighbor policy, kemudian datang ke semua negara, state visit ke berbagai negara. Kemudian beliau juga pertama-tama beliau adalah karena saya mengatakan bahwa 10 tahun terakhir setelah Presiden Pak SBY itu kita tidak ada pengadaan kapal-kapal di eranya dengan kapal-kapal frigate. Apalagi nggak pernah bermimpi kita ingin membeli kapal induk. Nah, untuk itu maka udah lengkapi dulu. Kalau sebuah kapal induk, apakah itu kapal induk ringan, kapal induk helikopter, maupun kapal induk light atau light yang berat, atau high yang berat atau light ringan, maka kapal tersebut sebagai sebuah unsur utama dilindungi, maka dia harus punya unsur kawal. Makanya Pak Prabowo kan udah datang dua kapal ya. frigat kita, KRI Brawijaya. Nah, kalau saya masih ingat Pak Adi juga mantan komandan frigat yang kita miliki itu frigat hanya panjang 114,5 meter. Ini frigatnya the longest frigate di Asia Tenggara. Jadi 10 negara ASEAN kan, 9 negara ASEAN, belum ada yang punya kapal frigat terpanjang 143 meter. Nah, udah datang KRI Brawijaya, kemudian nanti insya Allah Januari datang KRI Prabu Siliwangi, dan disusul dengan kapal-kapal frigat. Tambah lagi kita kan di PT PAL sedang completion penyelesaian dari 2 kapal frigat Merah Putih juga sama 143 meter. Jadi kapal frigat yang merupakan standar NATO. Sekarang kalau bicara dengan kemampuan persenjataan pasti orang standar NATO. Nah, kemudian kita sudah punya unsur kawalnya, kapal selam kita punya, kapal penyapurannya kita punya, maka saatnya kita untuk memiliki kapal induk, tapi kapal induk ringan. Kalau kita lihat Garibaldi, kapal induk itu adalah kapal induk ringan, karena panjangnya 180 meter. Bandingkan dengan kapal induk milik Amerika 320 meter, 350 meter, bisa bawa pesawat sampai dengan 70-80 pesawat yang wingnya bisa dilipat. Nah, kalau kapal induk yang Amerika itu kan panjang 330 meter, dia ada seperti gedung 14 tingkat. Nah, ini seperti gedung 6 tingkat karena bawahnya nggak terlalu banyak pesawat. Sierra vertical short take-off landing. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia kalau kita nggak punya belum doktrinnya berbeda. Nah, itu maka ini data kita akan menggunakan sebagai untuk kapal induk helikopter. Saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman di Angkatan Laut, kepada Kasal, kepada teman-teman di SOP bahwa sambil menunggu kedatangan, maka yang paling utama kita merubah doktrin kita. Doktrin kita harus berubah. Kita sekarang belum alternatif. Maka mulai doktrin Kementerian Pertahanan, di Kementerian Pertahanan itu ada 4 produk strategi pertahanan negara. Pertama, doktrin. Nah, apabila doktrin berubah, maka strateginya berubah. Kalau strateginya berubah, maka posturnya juga harus berubah. Kalau postur berubah, maka juga bagaimana kita namakan dengan pengawalnya, buku putih pertahanan berubah. Nah, ini sebenarnya 4 produk strategi pertahanan negara ini. Kalau kita memiliki kapal induk, maka doktrin berubah. Begitu doktrin pertahanan negara berubah, maka doktrin TNI berubah. Doktrin apa TNI? Doktrin Tridek. Maka TNI berubah, maka kita juga merubah doktrin Jalur Pipa Jalmai. Jadi saya dengar teman-teman sudah dari DPN juga pernah diskusi bertahap, kajian-kajian harus jangan menunggu mana yang duluan, mana duluan telur ayam. Bersama-sama nanti kan menjadi sebuah masukan yang komprehensif. Artinya kebijakan dari yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini
kemudian Menteri Pertahanan, ini adalah merupakan kebijakan-kebijakan yang untuk membawa kebesaran Indonesia. Bukan berarti kita tadi saya katakan bahwa bukan sebagai agresor, bukan. Kita lihat negara-negara yang memiliki kapal induk pasti dia agresor. Kita lihat Siap. Inggris, Iya. makanya dia punya Kekuatan karena kekuatan lautnya. Nah, kemudian Perancis, karena dia punya kapal karena dia juga punya negara jajahan di Afrika, di Pasifik Selatan. Kemudian juga Spanyol, kan negara terkenal dengan zaman dulu plot-plot zaman tahun masih abad-abad ke-16, 17 kan. Kemudian ditambah lagi dengan kita lagi negara Italia. Iya. Semua negara-negara yang apalagi Amerika, yang disebut Amerika, Iya. punya 20 kapal induk. Kapal Indonesia besar ini. Jadi kalau kita miliki kapal induk, setelah DOT berubah. Kemudian bagaimana dengan tanggapan negara-negara di Asia Pasifik? Siap. Wah, ini memang saya banyak teman-teman sering WhatsAppan, emailan Siap. dengan teman. Dari berbagai negara ASEAN, Pak. Saya mau bertanya, ada apa Ada apa? dengan saya beli kapal induk? Tapi sebelum Untuk apa, kayak dengan gitu? dengan kapal-kapal frigate, kapal-kapal ya. Saya bilang, ini Indonesia, kita ingin memainkan peran. Kita untuk ingin menjadi berperan tidak hanya dalam konteks Indonesia mandiri, tapi Indonesia sebagai corongnya, atau boleh dikata sebagai contoh. Kalau negara ASEAN yang ada 10 negara sekarang sebesar dengan Timur Leste, ini kalau ada kaitan dengan mulai strategi, kebijakan, karena 60% negara ASEAN itu penduduknya dari Indonesia. Siap. Nah, itu maka Yang paling besar lah. yang besar. Iya. Itu maka mereka mengatakan bahwa ada apa Indonesia? Saya sampaikan dah bagian dari Indonesia untuk menjadi paling tidak dengan kawasan Indo-Pasifik yang diklaim diumumkan oleh Presiden Trump pada Mei 2028 US PACOM menjadi US Indo-Pasifik. Indo-PACOM. Berarti armada kelima lagi. dengan armada ketujuh jadi satu, markasnya tetap ada di Hawaii. Siap. Armada ketujuh tempat bermarkas di Yokosuka, kelima di Bahrain. Nah, jadi kalau lihat konstelasi geografis, yang intinya adalah bahwasannya perebutan hegemoni. Kita lihat Amerika, Bukan pengaruh dari itu. ya, pasca Perang Dunia Kedua, dia sebagai bentang. Setelah dilepasnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Amerika pemenang. Kemudian dia ingin menguasai dunia. Kita lihat Cina 2009 mengajukan apa yang dinamakan Nine Dash Line ke UN, ditolak semua. Iya. Nggak tanggung-tanggung. Tahun 2023 Agustus jadi 10 Dash Line, kan dia mau menganeksasi Taiwan. Ya. Jadi suasana di Indo-Pasifik memang suasana memanas, sangat berdampak dari semuanya. Ya. Nah, itu makanya saya kira adalah merupakan sebuah keputusan yang tepat bagi kita. Walaupun orang mengatakan, wah nanti gimana tuh kapal induknya kan udah lama. lama. Iya. Jadi kapal kita dan kita harus punya keyakinan bahwa kita lihat kapal selam kita tahun berapa? 60. 60. 64, 67. Berarti udah berapa tahun tuh? Iya, 50. 50-an tahun ya. 60. 60. 60 Iya. tahun, Pak. Udah 60 tahun. Masih Ini Masih baru bisa ini dipakai. berapa? 40 tahun. 40. Jadi, asal kapal itu kok dirawat, kemudian direfurbishment, direpower, the next Masih 20 bisa years, digunakan. oke. Siap. Masih perawatan ini, makanya ada sebuah konsekuensi untuk kita perawatan. Gitu. Siap. Oke Pak, mungkin kalau misalnya nanti jadi kita membeli kapal induk tersebut, kan tentunya tidak bisa atau serta-merta langsung beli saja. Kaitannya juga nanti dengan kesiapan infrastrukturnya seperti apa, kemudian SDM-nya, termasuk mungkin transfer teknologinya. Barangkali punya pandangan seperti apa Bapak terkait dengan misalnya, atau nanti misalnya jadi beli kapal tersebut, tentunya ini sangat berdampak terkait dengan itu. Bahkan juga nanti dengan sisi pembeliannya atau cost-nya, bagaimana juga life skill-nya, untuk pemeliharaannya dan sebagainya. Tentunya ini kan merupakan satu proses pemikiran yang panjang juga untuk bisa menentukan jadi tidaknya terkait dengan rencana pembelian kapal tersebut Pak. Gini, memang dalam sebuah proses pengadaan, tentunya ini yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana pengawal. Siap. Manpower-nya. Manpower, jadi mulai perencanaannya, manpowernya, kemudian bagaimana nanti kapal itu karena udah lama nggak bagaimana rencana kan kapalnya udah
ibaratnya kalau kapal kita punya mobil lama nggak dioperasikan kadang. Tapi selama ini saya mendapat ilmu dari teman-teman di Italia tetap Maintenance-nya tetap beberapa Pak ya. di pemeliharaan. Mereka punya life cycle pemeliharaan yang luar biasa. Dia punya NATO standar. Nah tentunya pasti pemerintah sudah punya langkah-langkah. Perencanaan ya. Apalagi di Kementerian Pertahanan kan ada bentuk Baharwat. Iya. Dan Badan Perang. ngobrol dengan teman-teman di sana bahwa jadi kapal ini akan diperbaiki dulu di sana, kemudian overhaul di sini dan seterusnya, termasuk training. Karena masih ada krunya masih ngawaki kan, Siap. walaupun terbatas. Nah ini adalah biasa sebuah proses pengadaan kapal, sama halnya pada waktu kita beli kapal dulu, fun spec, saya dulu sebagai pengawal masih kapten, bisa ada krunya, kita dilatih, kemudian kapal dibawa ke Indonesia, kemudian sebagian untuk menjamin keselamatan pelatihan, kemudian dibawa ke Indonesia dan seterusnya. Jadi saya kira ini adalah saya sebagai mantan kepala staf Angkatan Laut, ini adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Karena saya ingat dulu, waktu saya masih Kasal, saya pernah dipanggil oleh Menteri Pertahanan Pak Yus Purnomo Iskandoro. Padahal ditawari untuk tawari kapal bekas juga dari Spanyol. Cuman karena dulu mungkin kebijakan politik yang berbeda, dan saya sebenarnya secara pribadi sangat senang. Mungkin Lasman Dadi masih ingat kalau kita dulu main ATP 1 Alpha, Bravo, itu ada namanya formasi 20. Jadi ini mimpi bagi para perwira muda kita, para perwira yang sudah ikut misalnya PIWO, Principal Warfare Officer di Inggris apa di Indonesia. Jadi kalau orang pakai PIWO, pakai PIWO merah nanti bisa benar-benar dia bisa bermimpi. Jadi mimpinya bagaimana Indonesia punya kapal induk, kemudian bisa latihan dengan kapal-kapal kawal, akan jadi kenyataan. Biasa. Siap. Jadi formasi 20. Saya tuh ingat sekali, jadi masih kapten dulu kan, bagaimana kita membuat formasi 20. Cuma kita kan dulu hanya disimulasikan ya. Kalau ada satu HVU, High Value Unit, holding window gitu. Dan alhamdulillah, mungkin ini juga sebagai sebuah bukan berarti ada daydreaming, bukan mimpi yang bolong, tapi karena saya ingat pada waktu saya sebagai kepala staf Angkatan Laut pernah on board di kapal induk Amerika USS Washington. Bukan, George Washington. Iya. Jadi pada itu ini pada dibawa kita ke Halim. Saya ingat bareng Pak Jonan dulu. Tiba ke Halim, kemudian kita terbang pesawat landing di USS George Washington. Sedang latihan dengan kapal kita di Samudra Indonesia dekat Selat Sunda. Landing, waduh, rasanya bangga sekali. Dulu zaman kapten nggak pernah bermimpi akan berada di kapal induk ya. Mendarat di kapal induk. Kemudian di Anjungan ditemani oleh Komandan Armada ke-7, Bintang 1. Wah, kemudian saya ingat sekali tuh. Di kanan KRI AHP. Di kiri KRI Diponegoro. Satu lagi kapal Amerika di depan, satu lagi kapal Australia di belakang. Jadi kapal induk, kemudian 4 kapal di kapal. Posisi, ini kebanggaan luar biasa Pak, bisa dulu situ. Sekarang saya simpan foto. Jadi nah, di depan anak muda kita, para pura-pura pelaut kita, pura-pura kombatan kita yang punya PIWO, itu dia tidak hanya daydream, dia bermimpi di sana, dia bisa punya kenyataan Pak ya. Berarti kan Pak ya, kita mempunyai kapal induk sebuah keniscayaan begitu. Oh, keniscayaan. Betul. Itu dan itu adalah walaupun ada orang pesimis bilang, wah bagaimana, udah pasti pemerintah sudah memikirkan itu. Tadi mengenai kekhawatiran pendidikan itu juga sudah dibicarakan juga saya kira dengan pihak Italia, bagaimana pendidikannya, kemudian bagaimana suku cadangnya, bagaimana ke depannya untuk dioperasikan, termasuk di mana di pangkal, pangkalannya di mana. Saat ini teman-teman dari AL juga saya sedang, dan teman dari Keman juga sedang mengkaji itu. Di Lampung, di Lampung ya. Dan saya kira kalau kita punya kapal induk, maka paling tidak ini deterrent efeknya luar biasa. Jadi orang nggak macam-macam kita. Iya, betul.
kita punya frigate sekian, kapal selam sekian, kemudian kapal-kapal kawal, kapal induk. Jadi walaupun pasti namanya sebuah kapal induk dengan kru lebih 800-900, kalau kapal induknya Amerika 5.000-6.000. Nah, jadi pasti memiliki high cost, memiliki perencanaan logistik yang lebih dan termasuk juga memiliki perencanaan ya pemenuhan pangkalannya juga betul. Bahan bakarnya juga, termasuk logistiknya juga. Jadi 4R ya, mulai dari rest, review, logistiknya, kemudian replenishment-nya, menjadi atensi. Dengan doktrinnya, dengan KPLINDO, apa kita juga sebagai agresor atau bagaimana? Nah, tentunya doktrinnya beda. Kan kita dalam konteks pertahanan, defensif aktif. Kalau agresor, berarti kita tidak lagi undang-undang dasar kita berubah nanti. Bebas aktif, non-alignment country, non-alignment state, artinya kita tidak mengakui sebuah negara, maka dan itu yang disampaikan Pak Prabowo, maka kita juga tidak akan mengganggu kedaulatan negara dan selama dia tidak mengganggu kedaulatan negara kita. Jadi itu efek detail luar biasa. Tetap kita kan sementara kita masih menganut apa namanya dengan pertahanan berlapis, defense layer tetap berlaku. Hingga kita hanya untuk dalam konteks pertahanan negara kita. Dan yang paling penting lagi, saya kira maksud dari pemerintah adalah bagaimana karena kita tetap di ring of fire. Artinya menjadi penting bahwa apabila kejadian bencana ya. Iya. Berarti nanti malah kalau menurut pandangan saya, dengan kita memiliki armada, kalau perlu tidak hanya satu kapal induk helikopter, kalau perlu lebih dari satu. Kalau perlu tiap armada nanti ke depannya punya, Pak. Tiap armada punya satu kapal induk, ya dia standby sewaktu-waktu kegiatan-kegiatan misalnya di Papua kan juga ada ring of fire, kemudian perbatasan di sana, kemudian yang tengah kita punya ALKI, kemudian di barat kita punya ALKI 1. Nah ini kehadiran kalau apalagi ada 3, wah tambah keren lagi. Kenapa? Berarti satu standby, satu operasional. Dan tapi kalau namanya kapal induk, dia mestinya adalah mobile. Mobile. Kita lihat Amerika punya 20 kapal induk. Memang kalau Amerika dia punya kapal induk, dia nuclear power. Nuclear power artinya dengan pendorongan nuklir. Kalau dengan pendorongan nuklir, nggak usah refuel, bisa 20 sampai 25 tahun di laut karena itu reaktor nuklirnya. Siap. Nah, walaupun sekarang Cina misalnya, dia punya 3 kapal induk, Shandong dan Liaoning. Dia diesel, dan dia hanya di laut hanya 45 hari, kemudian refuel kembali. Itu diingat. Cina negara besar, negara maju, negara adik kuasa, ingin menguasai dunia. Awalnya juga kapal induk bekas juga, kan bekas dari Liaoning, bekas dari Ukraina. Setelah pecah Uni Soviet, kapal induknya belum jadi, kemudian dibeli sama Cina. Hampir sama gitu, dibeli, dirawat. Jadi awal, jadi kepemilikan sebuah kapal induk sebagai sebuah negara yang kayak kita ini baru nggak apa-apa. Kapal induk use aircraft carrier kan, nanti baru berikutnya kita harus menjadi negara besar. Kalau kita udah pesimis dulu, nanti gimana? Insya Allah pertumbuhan ekonomi kita juga semakin baik. Tentunya ini juga dengan niat terbaik dari Bapak Presiden, saya kira kita akan menjadi negara maritim yang disegani. Tidak Indonesia. Saat ini beliau datang kemana-mana beliau sangat disegani. Bahkan dicari-cari waktu ini. Ketemu semua nama Indonesia, salaman dulu. Ini ke depan kita bermimpi PT PAL juga bisa membangun apa itu. Nah, itu semua tuh nggak mungkin. Semua tuh di dunia mungkin kok, nggak ada yang nggak mungkin kok. Semua tuh pasti mungkin. Terkait juga dengan industri strategis tadi disinggung dengan kita punya PT PAL, kemudian juga Angkatan Darat PT Pindad, kemudian udara juga Dirgantara ini ya. Nah tentunya ini suatu kesempatan juga untuk bisa mengembangkan teknologi yang lebih atau transfer teknologi. Nah tentunya juga diharapkan mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang datang Indonesia mungkin juga ya bisa membuat kapal induk Pak ya. Itu mungkin sekali. Sebenarnya gini, ini kapal induk ringan. Kita sudah kontrak dengan UAE. Kan kapal LPD. Panjang 140 meter, hampir 4 juta kan ya. Itu panjang cuma 180 kan tinggal tambah sedikit. Para pakar kita udah desain kapal kita jago-jago. Cuma nambahin 40 meter, tapi fungsinya mungkin kita belum waktu kita
Sebab doktrin utama berubah. Iya. Kalau di Amerika kan beda. Jadi kan dia aircraft carrier itu dia juga memiliki kesatuan-kesatuan pesawat tempur. Nah, kita mungkin helikopter 2 aja untuk mengatasi military operation ada di luar untuk Iya, kita bencana. betul sekali. Mungkin terkait juga dengan operasi militer Ya, selain perang, Pak, kemampuan ya. PT PAL kita karena kita nggak perlu diragukan lagi. Tapi saya ingat kita juga PT PAL di era tahun 2014, 15, kita udah bisa buat kapal selam. Iya. Kalau ada kekurangan baca lah. Kita Iya. buat kapal selam. Kita sudah bisa membuat frigate. Sekarang juga dia dua kerjasama dengan Belanda. Sekarang kerjasama dengan Babcock and Wilcox, Iya. UK. Nah, artinya kita udah cukup pengalaman kok. Yang lalu kapal selam dengan Korea, Pak, ya. Kalau dengan gue. Stockman nanti kapal selam nih kan. Nah, pasal Ya. jadi Prancis. setelah itu tenaga kita udah biasa melaksanakan kegiatan dengan TOT, tahapan teknologi, dan itu udah saya kira para engineer kita, para naval arsitek kita juga sudah banyak naval arsitek kita yang disekolahkan di berbagai belahan dunia. Apalagi sekarang ini kaitan dengan pendidikan, maka kita juga saat ini sedang gencar-gencarnya bagaimana Kementerian Dikti ini punya sebuah Kementerian Dikti berdampak. Apa berdampak? Artinya kementerian itu berdampak bagi perguruan tinggi. Jadi saya ingin masuk sedikit ke perguruan tinggi. Iya. Di Indonesia ini ada 4 di data PD Dikti. Ada 4.747 perguruan tinggi negeri swasta. Itu di luar dari kementerian. Karena orang nggak paham nih. Jadi kementerian ada 3 perguruan tinggi negeri. Nah, itu PTN, ya. ada perguruan tinggi swasta. Swasta, ya, Ada PTS. perguruan tinggi kementerian lembaga. Ya. Contohnya ada UNHAN di Kementerian Ya. Pertahanan, kemudian Sekolah Tinggi Pelayaran di Kementerian Perhubungan, Kedinasan itu, ya. Sekolah Tinggi Pelayaran, ada Sekolah Perhubungan Darat, Perhubungan Udara, Ya. Kereta-apian. Kemudian ada lagi Perikanan di bawah Kementerian Perikanan, KKP. KKP. Ya. Nah, kemudian ada lagi BMKG ya. ada BMKG. ada BMKG, juga. kemudian ada lagi BIN. BIN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Intelijen, ya. Jadi masing-masing dalam negeri punya ETPDN. ya. Itu di luar dari kementerian-kementerian yang tadi saya katakan petugas negeri dan swasta. Tapi memang semua untuk menginduknya pada undang-undang Sisdiknas. Sisdiknas, Nah, ya. saat ini sedang kita untuk beberapa masukan untuk kita penyesuaian. Sebab contohnya di era saat ini negara yang maju adalah negara yang menyiapkan sumber daya manusia untuk anak muda berpikiran tidak lagi humaniora semata-mata, tapi kan kita sekarang banyak humaniora Ya. yang STEM. Jadi makanya kalau orang ikut program LPDP harus jurusannya sains, teknologi, engineering, matematik itu menjadi utama. Sebab negara yang maju adalah negara yang dekat, anak muda dekat dengan teknologi, dengan STEM. Supaya kita sampai 20 tahun ke depan cepat lah. Siap. 2045. 45. Nah, sekarang kita ya, kawan 20 tahun lalu masih sebagai pangkat ya? 2 tahun yang lalu mungkin masih kapten, ya. Kapten Mayor ya? Kapten, siap. Iya, padahal itu masih apa? 20 tahun, kalau 20 tahun 2015. 2005. Masih pangkat apa tadi? 2005 ada call. Red Call. Kan dari bintang 3 ada pensiun. 2005 saya masih ingat, saya baru pulang dari Jerman waktu itu. Dari Jerman. Pembelian 39 kapal. Siap. Mayor naik Red Call. Terus sekarang udah jadi kasal, udah bintang 4, udah pensiun, dan 10 tahun pensiun. Waktu rasanya Pak, sangat cepat. Betul sekali. Sangat cepat. Tapi tidak terasa, Bapak. Pensiunnya sepertinya hanya kata-kata. Kerjaan semakin banyak, kelihatannya gitu. Jadi saya bilang gini, tadi. Jadi saya bilang pada adik-adik, jadi kita nggak boleh merasa pensiun. Siap. Dan harus tetap menjaga apa yang namanya dengan tanggap, tanggungan, terengginas. Siap. Makanya, iya, biasa brain Iya, ngajar, jadi betul, guru besar. ngajar. Kemudian tanggapnya kita harus tetap olahraga, kita Iya. tetap beribadah, tetap wah gitu. Jadi yang 3T, 3T. tanggap, tanggung, terengginas. Bukan hanya taruna, bukan Iya. hanya masih aktif, teman. Iya. Setelah purna pun saya jaga itu. Luar biasa, Bapak. 3T. Betul sekali. Pengalaman juga, Pak. Ini ketika saya juga menjadi seperti Bapak waktu itu
itu, alhamdulillah saya selama di Supri tidak kena tipes, Pak. Nah, Karena hampir semua ADC Supri yang lain itu kena semua. karena pelatih itu olahraga. Betul sekali. Bambang ini kan coba zaman udah nulis di koran itu, media. media. Jadi itu adalah kita nama brain exercise. Siap. Sebab saya sering bilang sama teman-teman kalau yang teman ada juga yang pernah, ayo kita paling sederhana apa? WhatsApp. WhatsApp ya. Nah, kan ada orang yang kan suka di sini tuh. Jangan diem aja dong, yang beri komentar dong. Ya. Karena orang memberikan komentar dari WhatsApp itu otak berlatih. Iya. Kan saya Ikut baca tanggap berapa- ini kan, ikut tanggap. tanggapi. Iya. Kan, jadi jangan cuma tiap pagi cuman apa yang Pagi berdoa. tulisan cuman apa Bahagia. kabar, kemudian kirim apa namanya gambar-gambar, Stiker-stiker itu ya, stiker. stiker itu ya. Tapi coba komentar. Menanggapi komentar lah. Makanya saya sering gitu. Saya sering kepada teman-teman, saya buat ini ada, tapi ada ya memang kita udah penunjukkan pilihan. Siap. Hidup ini pilihan. The choice of life. Tergantung kita. Siap. Kita mau sehat, kita mau diem aja. Saya juga bilang sama teman-teman, kaki itu dilatih. Kaki nggak dipakai, otot nggak gerak. Karena sumber jantung itu, pemompa jantung itu kayak kaki. Kaki. Lututnya. Kan saraf-saraf banyak di telapak kaki ini. Iya. Iya, betul. Itu namanya saya kalau weekend ya harus goes 50 kilo, 30 kilo, 40 kilo. Tiap hari benang. Kenapa? Itu kita melatih. Siap. Otak harus kita latih. Paling tidak kalau ada ini, coba saya dari WA Group, ini ada senior kita, umur 85, Pak Dalang siapa ya? Kalau sih makanya. Pak Dalang, Pak Adi Mulyo. Adi Mulyo, siap-siap. 85 loh. Kok jauh-jauh? Pak Tanto Kuswanto, Siap. 85 mau 86. Wah, kadang-kadang saya ngetik salah-salah beliau, tapi karena saya kegiatan banyak, jadi kalau mau salah-salah T ke ganti A, tapi orang ngerti kan itu aja. Kalau jadi Pak Tanto masih cakep, WA-an. Pak Dalang ini, Pak Adi Mulyo. Pak Adi Mulyo. Adi Mulyo. Tadi pagi saya ngobrol dengan siapa? Tidak acara Fekonak tadi dengan para veteran dunia, dengan Pak mantan Wapres, Pak Tri Sutrisno. Coba, 90. Dia kalau ketemu saya, kita apa? Pak Kasal, mengenai Pak Kasal. Karena mau tua kan udah pengen tanya Kasal. Waduh, saya mau tuh kalau laut lagi, ingat dulu kan diajak. Saya ingat sana, dulu kita ajak. Ini pulau apa namanya? Miangas. Oh ya, saya ingat ya. Coba, 90 tahun masih ingat zaman beliau jadi Panglima TNI. ABRI. Ya, Panglima ABRI waktu itu. Beliau Miangas. Siap. Masih ingat itu. Karena beliau hadir di Iya. sana, hadir ini orang sekarang jalan, tapi masih otaknya brainnya Luar biasa. karena sering dilatih, Pak. Iya. Makanya saya bilang tadi, ayo kita melatih, kita menanggapi, jangan menang main. Sebab begitu kita, dan saya bilang kalau kita nggak mau lagi, ya paling nggak pagi jalan, jemur. Iya. Sebab begitu kita malas Jogging lah sekali, gitu malas ya. terus. Betul sekali. Jadi berimbang Pak antara dengan rohaninya iya, jasmaninya iya, terus terlatih Pak ya. Harus. Iya, betul sekali. Iya. Baik Pak, mungkin yang terakhir Pak, kira-kira harapan Bapak seperti apa kaitannya dengan rencana, apalagi dikaitkan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim, tentunya terkait juga dengan pertahanan maritim, dan tentunya ini merupakan satu hal yang sangat niscaya untuk bisa memiliki kapal yang lebih besar tadi, kapal induk, sehingga untuk pertahanan juga lebih disegani, juga mendapatkan satu pembelajaran kepada generasi yang akan datang. Tentunya hal ini sangat diharapkan dari para sesepuh, apalagi juga sebagai Bapak sebagai guru besar di Universitas Pertahanan, dan sekaligus juga hari ini merupakan Hari Guru Pak. Jadi ucapkan selamat Hari Guru juga. Ya, Hari Guru hari ini tanggal 25 November Pak. Guru pahlawan tempat Luar biasa Pak. Ilmunya terus mengalir Pak selama dipakai itu Pak. Memang saya tuh dulu kan cerita kalau udah pensiun saya menjadi guru. Siap. Alhamdulillah belum. Betul. Jadi guru besar. Guru besar. Apalagi udah kalau guru besar nih sama Pak Raja. Siap. Guru besar itu sampai umur 70. Siap, betul. Ini banyak kita mana baru rapat UNAN dan menyusun untuk guru besar emeritus. Nanti guru emeritus sampai 80. Ya. Itu diberikan di dikti belum ada regulasi, jadi kita beri kewenangan pada perguruan tinggi untuk mau 80 sampai 80. 80 Pak ya. 80. Kok jauh-jauh?
Makanya saya beri contoh. Pak Budiman Joko Said, Siap. Betul. 80 tahun. Cuma dulu Pak. 80 kan? Iya. Pak Cipta 81, satu angkatan. Dan Pak Budiman Joko Said otaknya hebat. Dia Masih ngajar juga sekarang di Unan, Pak. Nah, Mengajar. kalau Masih soal ngajar regulasi Unan, ya? nggak boleh ngajar karena beliau nggak punya doktor. Betul. Tapi saya minta tetap ngajar karena dengan dokter-dokter yang tanda petik yang baru-baru itu kan nggak ada isinya. Beliau ada isinya. Makanya sebenarnya sebetulnya kalau sesuai aturan beliau 60 sudah, tapi beliau kan udah 80 masih ngajar. Ya. Kita kalau dokter harusnya kan 65 kan. Nanti berapa saya minta walaupun dia 65 Pak ya. Jadi kita boleh ngajar, kita minta. Jadi keilmuannya jangan terbentur dengan saya Pak Menteri jangan terbentur dengan aturan, tapi kalau kita butuhkan bisa kita buat regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Unhan masih Mbak. Kita juga sedang saya sudah konsultasi dengan Pak Pakar sini gimana? Mas silakan aja Pak. Kalau kita mau masuk nanti kita mau bagaimana proses untuk memberikan guru besar kehormatan nah, kita juga betul. harus diatur. Jadi termasuk nanti dosen-dosen yang sudah umur 66 nggak punya doktor tapi dia ilmunya ada. Kan soal di era beliau tidak ada kesempatan itu. Tapi kalau ilmunya ada kan daripada ini kan tinggal ilmu beliau lah. Jadi Siap. Terima kasih Pak, luar biasa kesempatan kali ini dan kebetulan juga pada saat yang luar biasa pada bincang Jalasena kali ini. Kami ada di antara bintang 3 beliaunya sebagai Sekjen PPAL dan juga bintang Bapak sekaligus juga sebagai guru besar. Dan beliau selalu hadir, selalu mengikuti juga dalam satu perkembangan dinamika keilmuan, terutama pertahanan yang ada di Republik Indonesia. Terima kasih tentunya kami aturkan Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak dan juga bisa ini perdana berjalan ke sini Pak ya. Satu kehormatan juga kami berada di ruangan ini yang luar biasa tentunya sebagai informasi terakhir bahwa ini nanti rencana insya Allah akan kita terbitkan dalam 2 hal, publish dalam majalah Jalasena edisi terakhir di tahun 2025, kemudian juga nanti kita podcast masuk dalam video di websitenya di majalah podcastnya Jalasena. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktu dan perkenannya luar biasa. Mungkin sebagai closing statement Bapak. Baik, terima kasih Sekjen PPAL, Lasman Dadi Atanto juga ini Kolonel Bambang yang selama ini sudah mendampingi saya hampir 2 tahun lebih sebagai Wakasal. Ini selalu mengabdi dan selalu kalau di mana-mana acara mantenan mesti boleh siap mana kalau pasti dong pasti ada itu jadi bagian dari itu juga bagian mengasah otak loh. Siap betul Ingat siapa yang datang timbang teman-teman itu udah menang jadi terima kasih atas kepercayaan. Saya didampingi juga oleh Pak Rajab yang selalu sebagai tim saya dan kalau Bapak juga tim saya juga kalau kegiatan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing pengetahuan dan tentu juga banyak masukan juga yang saya harapkan juga dari teman-teman di PPAL.